Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semua sehat lah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Di sini siapa yang berani memimpin doa ke depan? Gak ada yang berani? Ya gak apa-apa. Hari ini ibu yang akan memimpin doa kita, dan minggu depan kalian harus berani berdoa ke depan lah ya. Nah, hari ini mari kita berdoa dan membuat kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu siklus air. Nah, sebelum kita akan membahas siklus air itu apa, kita akan terlebih dahulu membahas manfaat air bagi manusia. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, menyuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun meskipun digunakan terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Dan apa sih siklus air itu? Nah, siklus air adalah siklus air yang sering disebut sebagai siklus hidrologi. Siklus air ini adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air yang terjadi terus-menerus membuat air selalu bisa diperbarui sehingga jumlahnya tidak terbatas. Nah, siklus air ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Dan yang pertama kita akan membahas apa itu penguapan. Penguapan ini terdiri dari dua macam. Yang pertama evaporasi dan yang kedua transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air pada permukaan bumi akibat adanya panas matahari. Jadi, air yang di laut, di sungai, dan di danau akan menguap dan nantinya akan berkumpul di bagian atmosfer bumi. Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air pada tumbuhan. Proses transpirasi merupakan pelepasan molekul sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Dan tahap selanjutnya kita akan membahas kondensasi. Kondensasi atau pengembunan adalah proses perubahan uap air menjadi atau merupakan zat gas menjadi air yang merupakan zat air menjadi zat cair. Uap air yang mengalami kondensasi di atmosfer yang membentuk awan. Awan-awan tersebut akan terbawa oleh angin dan berkumpul dengan awan lainnya. Jika awan tersebut sudah terlalu tebal, warnanya akan terlihat gelap karena sulit ditembus oleh cahaya matahari. Inilah yang kita kenal dengan awan mendung. Tahap selanjutnya, presipitasi. Presipitasi ini adalah proses turunnya titik-titik air ke bumi, atau bahasa sederhananya lebih kita kenal dengan hujan. Hujan tidak terjadi bersamaan di seluruh daerah ini, tergantung pada banyaknya awan yang terdapat di daerah tersebut. Dan yang terakhir, air hujan yang turun ke bumi akan mengalir ke sungai, danau, atau ke laut, dan sebagian terserap oleh tanah. Proses ini disebut dengan infiltrasi atau penyerapan air yang diserap oleh tanah. Sebagian akan diserap oleh tumbuhan dan sebagian lagi akan kembali ke sungai, danau, atau laut. Nah, demikianlah tahapan proses siklus air. Nah, dari tahapan tersebut kalian sudah paham kan gimana terjadinya proses siklus air? Nah, ya.
Sekarang pembelajaran kita sudah selesai dan Ibu akan membuat tugas kalian di rumah. Ini tugas kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, tugasnya seperti ini. Kalian simpulkan kembali gimana terjadinya proses siklus air ini dan dikumpul minggu depan. Pembelajaran kita sudah selesai dan kita lanjut minggu depan. Selamat siang.